Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di segmen Lagi Viral. Dan saat ini Furi ingin menjelaskan tentang 5 ciri anak yang berteman dengan hantu. Jadi selama beberapa minggu ini memang saya terus-menerus menjelaskan tentang indigo karena memang banyak sekali DM yang masuk serta pertanyaan-pertanyaan di YouTube channel saya berkenaan dengan ciri-ciri anak indigo, dunia orang indigo, boneka kumantong dan lain sebagainya. Jadi di sini saya harapkan teman-teman yang memiliki banyak sekali pertanyaan, minimal pertanyaannya bisa terjawab satu persatu. 5 ciri anak yang berteman dengan hantu. Hantu hidup berdampingan dengan manusia. Meski tak kasat mata, namun mereka kerap berada di sekitar manusia. Konon, anak kecil lebih peka terhadap sosok hantu yang ada di sekitarnya dibandingkan dengan orang dewasa. Alhasil, tidak sedikit anak kecil yang memiliki sahabat hantu. Mereka tidak merasa takut karena belum bisa membedakan sosok hantu dengan manusia aslinya. Sebenarnya, Anda bisa membedakan anak yang memiliki teman hantu dengan mengenali ciri-cirinya. Beberapa ciri seorang anak yang memiliki teman hantu mungkin mirip dengan anak indigo. Merangkum dari berbagai sumber ya, ini juga saya dapatkan dari Okezone, kita akan membagikan ulasan untuk Anda. Tetapi akan saya tambahkan dengan beberapa hasil dari observasi. Yang pertama, anak yang senang menyendiri. Anak yang memiliki teman hantu cenderung suka menyendiri karena selalu ditemani oleh makhluk tak kasat mata. Mereka seakan tak membutuhkan seseorang karena mereka sudah asik dengan sahabat gaibnya. Biasanya kalau dia didekati oleh anak kecil yang rewel, yang ngajak main terus, dia akan cenderung lebih memilih untuk berteman dengan teman hantunya. Karena hantu tuh nggak rewel gitu. Oke, yang kedua, berbicara sendiri. Berbicara tentang berbicara sendiri, saya ingat waktu itu dari kecil saya suka berbicara sendiri. Pada saat saya nengok ke belakang, itu kakak-kakak saya lagi ngeliatin saya di belakang sambil terheran-heran ya. Mungkin kalau kakak saya nonton YouTube channel saya, mereka ingat kali peristiwa itu ya. Jadi jika anak Anda memiliki kebiasaan berbicara sendiri, kemungkinan mereka memiliki teman hantu. Mereka akan menganggap teman hantunya sebagai sosok yang nyata dan mengajaknya berbicara. Jadi saya pernah juga ada dalam satu momen di mana saya merasa bahwa kenapa orang lain itu tidak normal, tidak bisa melihat hantu. Karena waktu itu saya masih kecil, jadi saya baru tahu sekarang ya setelah agak dewasa gitu, mendekati dewasa remaja, bahwa sebetulnya yang agak sedikit tidak normal itu mungkin saya gitu. Kalau dulu waktu kecil saya merasa bahwa orang lain yang tidak normal karena tidak bisa melihat dan tidak memiliki teman hantu. Yang ketiga, memiliki pandangan mata yang tajam. Ciri selanjutnya adalah pandangan mata yang tajam. Seorang anak yang bisa melihat hantu akan terlihat dari tatapan matanya. Mereka memiliki tatapan yang lebih tajam untuk melihat teman hantunya. Lalu yang keempat, sulit tidur karena mendengar sesuatu. Tak hanya indera penglihatan, indera pendengaran pada seorang anak pun turut mendengar suara dari dimensi lain. Jadi tidak aneh apabila anak yang memiliki teman hantu kerap sulit untuk tidur. Nah, itu juga nanti ada penjelasannya untuk penyamaan frekuensi, di mana setiap anak-anak indigo harus memiliki kemampuan untuk menyamakan frekuensi sehingga tidurnya tetap pulas, sehingga dia masih bisa bergaul, menyamakan frekuensi supaya tidak merasa berbicara dengan hantu itu sebagai sebuah keharusan. Di saat kita ingin tidur, maka kita akan tidur. Itu akan kita bahas di sesi selanjutnya ya. Lalu yang kelima, memiliki emosi yang berubah-ubah. Anak yang memiliki teman hantu memiliki emosi yang berubah-ubah. Secara tidak langsung teman hantunya membawa pengaruh terhadap tingkat emosional seseorang. Jadi kalau anak Anda sekarang happy, senyum, terus nggak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba marah, ngamuk. Nah itu perlu ditanyakan dan perlu dilakukan pendekatan.
Di saat kelima ciri ini dimiliki oleh anak Anda, jangan langsung memvonis, jangan langsung menjudge, tapi coba didekati. Selama teman hantunya itu tidak pernah mengajarkan atau mengajak anak untuk berbuat kejahatan, ya biarkan saja, tetapi harus dijelaskan bahwa kita tetap harus berteman dengan manusia. Biarkanlah mereka hantu apabila ingin menyampaikan sesuatu mereka sampaikan, tetapi jangan sampai mempengaruhi pikiran anak-anak kita untuk menjadi jahat, untuk menjadi anti terhadap teman-teman yang lain gitu, untuk menjadi anak yang aneh dan penyendiri. Harus diberikan pengertian seperti itu. Dan apabila memang ternyata anak kita indigo atau misalnya anak kita memiliki teman hantu, jangan memperlihatkan rasa ketakutan yang terlalu berlebihan. Karena kalau orang tua terlalu ketakutan, si anak ini akan berusaha untuk membohongi orang tua dan tidak terbuka. Sementara keterbukaan ini sangatlah penting agar orang tua bisa terus menuntun apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ya. Oke, teman-temannya Furi, itu tadi penjelasan 5 ciri anak yang berteman dengan hantu. Kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya tentang persamaan frekuensi sehingga bisa tidur pulas, bisa berteman dengan manusia, bisa tetap meeting, bisa tetap relax meskipun diikutin hantu. Itu ada di pelajaran selanjutnya ya, di sesi selanjutnya, bukan pelajaran, sorry. Namanya penyamaan frekuensi, dan semua anak-anak indigo harus bisa berusaha untuk menyamakan frekuensi sehingga kita tetap tahu bahwa penguasa dari semua alam ini adalah Tuhan, dan hantu itu hanya bisa dijadikan sebagai teman saja, tidak sebagai pengatur atau pengendali hidup kita. Oke, kita akan ketemu lagi di sesi lagi viral selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channel Furi Harun. See you.